beliau nggak pernah cerita dia ada rumah Cibubur. Dia bilang dia juga nggak tahu, saya juga baru tahu, Mas. Gimana sih, Mbak? Maksudnya hubungannya kok separah ini sih? Oh, Mas. Mbak juga nikah itu sebenarnya ketemunya berapa hari selama seminggu? Ketemu mungkin ada berapa bulan sekali sama Hah? suami saya karena saya sibuk. Berapa bulan sekali? Ya Nah, Allah. terus mau mana bisa jadi pernikahan? Tapi berapa bulan sekali itu komunikasinya gimana? Intens nggak? Ya kita masih suka teleponan. Cuman kan kita jarang ketemu karena sama-sama sibuk. Saya di Lampung, dia di Jakarta. Jadi kita nggak pernah ketemu. Astagfirullahaladzim, dia nggak mungkin rumah tangga bahagia, Mbak, kalau kayak begini, Mbak, Enggak. ketemu aja jarang. Sekarang saya yang bikin nggak ngerti kenapa dia ada di Cibubur. Nah, ini Mbak coba pikir deh, ini suaminya Mbak alasan pergi keluar kota tapi ternyata enggak. Dan sekarang malah nginepnya di Cibubur, nggak pulang ke rumah. Ini, Saya astagfirullahaladzim. nggak ngerti, Mas, makanya saya bingung. Saya tuh mau nyari tante saya. Tante saya belum ketemu, ada lagi masalah sama suami. Ya makanya Mbak ini fokus dulu, mau nyari yang mana nih, suami atau tante? Yang terpenting dulu deh Mbak, mending suami dulu deh. Saya mau nyari tante saya terus. Nah terus suaminya kayak begini, Mbak biarin. Tapi saya juga mau nanyain masalah tas itu ke suami saya. Saya mau ketemu suami saya. Nah mending fokus dulu ke suami deh. Kalau udah suami tahu di mana tantenya, sekalian nanti ke tantenya ya. Ya udah kita ke Cibubur dulu ya, ke suami dulu ya, kalau gitu ya, fokus ya. Tim akhirnya coba cross check, tim coba tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, tanya RT RW-nya, kelurahannya, tim menuju ke sana. Nah, kita nunggu kabar dari tim untuk kebenarannya dan tim bilang memang benar. Ada alamat itu, RT RW-nya, kelurahannya juga benar. Kita menuju ke sana. Jadi ini rumah siapa Mbak? Rumah mertua? Ya, Rumah mertua berarti. Oh, aduh. Iya, apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa lagi sih ini? Apa-apanya ya? Ya ampun. Apa-apanya? Aduh, Nak. Aduh, ini ngapain ini ya? Bapak mau ngapain? Ya. Ya, jadi. Jangan kira-kira. Ayo, ayo. Mbak. Ini apa? Diam aja. Saya katakan mereka ini tahu dan kita dibuntutin ini kayaknya. Begitu sampai perumahannya kita dihadang di situ, dihajar sama mereka. Itu mobil suami saya, jauh. Kalian kita langsung teriak, itu Mas Dani, Mas, itu mobilnya Mas, saya ingat plat nomornya Mas, itu Mas Dani Mas. Ayo, teriak. Cepetan. Mas Dani. Mobil. Mbak yakin itu? Iya, itu mobilnya Mas Dani. Ayo, cepat. Untuk tim kita gue suruh untuk mengejar mobil itu, cepat buruan kejar mobil itu. Boleh. Ayo, cepat. Kunci. Ayo saya dulu kemana? Itu kejar cepetan suami saya. Itu cepetan, Mas. Iya, bener mobilnya itu. Iya, benar. Sepanjang perjalanan kita ikutin, kita buntutin. Tadinya mau kita potong, tiba-tiba mobil ini masuk ke sebuah gang. Masuk ke sebuah perkampungan, tiba-tiba mobil ini menghilang. Mana dia, Mas? Gimana dong, Mas Dani? Aduh. Pak, coba maju ke depan, Pak. Kita berhenti, Pak. Iya, plat nomornya masih ingat nggak? Dicek sama kameramen, ada plat nomornya, RIC belakangnya. Nah, ini mungkin. Ini mobilnya, ayo kita cari mobilnya. Dia pasti ada di sekitar sini. Mana? Oh iya. Apa tugas ya? Mbak. Ada sebuah mobil yang sudah ditutupin pakai penutup mobil. Nah, kelihatan di situ plat nomornya sedikit. Ditanya-tanya sini. Itu bener ini nggak? Iya benar ini mobilnya. Ini mobil suami Mbak.
Akhirnya kita tanya sama masyarakat di situ, bener nggak ini mobilnya Pak Dhani? Ibu permisi ibu. Nah yang punya mobil ini rumahnya mana ibu ya? Pak. Hah? Ujung sana. Yang mana ini? Sampai sini persis. Iya barusan datang. Ini mobil ini barusan datang ya? Makasih Bu. Ya makasih bu. Dan ternyata masyarakat bilang, bener mas itu mobilnya Pak Dhani. Baru saja saya tadi datang. Assalamualaikum, Mas Dhani. Mas Dhani. Mas Dhani. Sini keluar kamu sini. Mas, keluar mas, selesaiin dulu masalahnya mas. Apaan sih kamu ini? Benar, Mas Dhani suaminya klien kita Yulia. Di situ Yulia nangis, di situ Yulia marah. Apa-apaan aku minta penjelasan sama kamu. Kamu kemana aja selama ini aku cari-cari kamu, tapi kamu gak ada kabar. Kemana aja kamu? Aku minta penjelasan kamu, Mas. Dia ketakutan, dia panik, dan pas kita ngeliat ke dalam ada sepatu cewek di rumah itu. Yul, saya di sini sendiri, Yul. Nggak mungkin kamu sendiri di sini, nggak mungkin. Itu sepatu siapa? Nggak mungkin kamu di sini Yul, sendiri. dengerin, aku di Aku sini nggak sendiri, percaya. Yul. Enggak, aku nggak Aku percaya. sayang sama kamu, Yul. Buktinya kamu nggak ada kabar, Mas. Kamu nggak ada kabar, di telepon pun nggak diangkat. Aku mau tahu siapa yang ada di dalam. Yul, apa? Klien kita ngotot masuk ke dalam, di situ dia dobrak satu persatu pintunya, dan ternyata Enggak. Yul, udah, Yul. Aku nggak percaya, Mas. Aku nggak percaya. Yul, udah, Yul. Udah, Mas, biarin dia masuk. Yul, Mas, apa nih? Ayo cari, udah. Ada siapa di dalam? diam dong, diam. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu ngapain? Siapa ini? Jelasin, Juli. Juli. Astagfirullahaladzim, tante. Juli bisa ngomongnya apa tante kayak gini? Apa coba yang mereka lakukan di rumah berdua, laki-laki dan perempuan? Apa coba yang mereka lakukan? Tante benar-benar jahat ya sama aku. Yuli dengerin tante. Yuli enggak. Aku tuh dikejar-kejar orang tante, sama preman, sama semua orang nagih utang sama aku. Tapi apa tante yang buat kayak gitu? Aku udah percaya semuanya sama tante, tapi tante kayak gitu. Selama ini udah dikasih kerjaan Tante Siska ini. Selama ini Tante Siska dikasih jabatan sebagai bagian keuangan. Tapi ternyata Tante jahat. Nggak nyangka, aku nggak nyangka tante kayak gini. Aku nggak nyangka tante kayak begini. Salah Yuli sama tante. Tante, tunggu. Kamu harus tanggung jawab. Uang-uang semuanya di mana? Hutang-hutang banyak gara-gara kamu. Kamu harus tanggung jawab semuanya. Saya jadi kejar-kejar orang sama gara-gara kamu. Ya maafin tante Yuli. Udah, nggak bisa jelasin, Yul. Yul, saya bisa jelasin. Apa jelasin apa? Apa jelasin apa? Udah nikah siri. Udah nikah siri. Bisakah kau jaga kata-katamu? ya inilah ya, contoh orang-orang yang tidak amanah seperti Tante Siska, ya, Mas Dhani, ya, ibunya dan juga adiknya namanya Niki. Ini contoh orang-orang yang tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Mereka sendirilah yang membohongi kepercayaan, mendustai kepercayaan, mendustai kejujuran. Jahat banget kamu bohongin aku, Mas. Tante juga jahat banget bohongin aku. Sayang, hormatilah aku membegitu. Apa jangan-jangan anak yang di rumah itu anak kamu ya? Maafin aku, Yul. Apa? Tapi sebenarnya itu anak saya sama Siska. Astagfirullahaladzim. Karena kamu tidak bisa memberikan keturunan
inilah, mungkin Mas Dhani selama ini nggak sabar, nggak kuat untuk menerima cobaan dari Allah SWT. Baru nggak dikasih anak selama 5 tahun, dia udah bingung. Ya, jangan lupa kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat itu bisa kita raih dengan mengamalkan agama secara sempurna. Ya, akhirnya apa? Nggak karuan semuanya dan hancur semuanya. Jangan lupa ya, ikutin sunnah Rasulullah SAW, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, akhirnya insya Allah akan kita bisa raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.